Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji kitab At-Tuhfatul Wasawiyah fi Tashil Matn al-Ajurrumiyah karya Syekh Ahmad Ibn Thabit al-Wasawi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kemarin kita telah menyebutkan atau menjelaskan dua tanda isim. Kemudian kata beliau wa amma an fa nahwu qaulika fi rajulin amma. Setelah amma ini biasanya apa? Setelah amma biasanya apa? Mubtada. Setelah amma mubtada. Jadi amma itu dia bermakna syarat, kemudian setelahnya mubtada, nanti khabar mubtada adalah jawaban syarat, adalah fi'il syarat dan jawabannya. Nah, jumlah syarat dan jawabannya. Wa amma al fanahu qaulika fi rajulin wa farasin wa harithin ar-rajulu wal farasu wal harith. Jadi al fi mahal ada dia apa? Ini di sini al sudah dihukumi isim ya, sama seperti kemarin. Dia di i'rab dengan i'rab hikayat. Dan dia situ mubtada rafa. Khabarnya apa? Diingat ya, al di sini bukan lagi huruf. Asalnya dia huruf, tapi di sini sudah jadi isim, dihikayatkan menjadi isim. Adapun al fanahu, khabarnya di situ fanahu. Adapun al, maka dia contohnya seperti ucapanmu fi rajulin wa farasin wa harithin ar-rajul wal farasu wal harith. Itu semua adalah khabar mubtada al. Jadi biasanya khabarnya mubtada yang terletak setelah amma itu bergandengan dengan fa. Bergandengan dengan fa karena amma ini dikandungkan padanya mana syarat. Nah, amma sendiri huruf. Amma itu huruf. Taib. Jadi al mubtada, khabarnya fanahu qaulika fi rajulin wa farasin wa harithin ar-rajul wal faras wal harith. Qala ta'ala, qala ta'ala, atau sebelum itu fanahu qaulika. Adalah qaulika, kenapa jar? Fanahu qaulika. Ada? Kenapa jar? Mudhafun ilaih. Nah, terus qala ta'ala. Qala ta'ala. Qala, coba di mana? Sebelah kanan tu. Tahaddal qala. Isim fil harf. Fil madi. Mabni mu'rab. Mabni. Baik, terus ada mahalnya atau tidak? Fil madi. La mahalla min al-i'rab. Terus fa'ilnya huwa. Kembali ke mana? Tidak ada tempat kembali. Nah, tidak disebut di situ. Tidak tempat kembali karena ma'ruf. Sudah ada apa namanya?
sudah ada indikasinya, qarinanya. Qala ta'ala maksudnya qala Allah ta'ala. Sudah ada qarinanya, itu bisa dihapus atau bisa tanpa tempat kembali. Qala ta'ala. Nah, ta'ala apa dia? Jawab belakang. Fadhal. Belum? Belum. Fadhal. Antum di belakang. Belakang. Ta'ala. Apa dia? Isim fil hal. Fil apa? Fil madhi. Nah, fa'ilnya apa? Dengan mustatir, takdirnya jawazan, ujuban. Huwa atau hiya apa? Jawazan atau ujuban? Jawazan. Nah. Qala ta'ala wal baitil ma'mur. Wal baiti. Apa artinya rahab? Wal baitil ma'mur, dan rumah, dan demi rumah, dan demi rumah yang dimakmurkan. rumah dimakmurkan. Tahu Baitul Ma'mur? Tahu? Belum tahu? Belum bebas. Baitul Ma'mur di mana? Di langit. Sejajarnya apa? Ka'bah. Dia sangat besar. Setiap hari masuk banyak malaikat beribadah di dalamnya. Nah, jadi tempat beribadahnya malaikat. Nah, di sebagian hadis disebutkan 70.000 malaikat masuk dan mereka tidak pernah kembali lagi. Mana tadi? Wal baiti al ma'mur. Apa i'rabnya al baiti? Arham. Wawunya waw apa tadi? Demi. Berarti kalau demi apa? Waw apa? Oh, sumpah. Wal baiti, al baiti kenapa jar? Dia oleh sumpah. Waw qasam. Al ma'muri. Dia nafis. Ya, demi rumah yang dimakmurkan. Makmur itu makmur, wazan apa? Lupa terus. Lupa. Enggak, dia hafal, jadi lihat saja. Makmur, kalau di saraf Makmur. makmur. Isim fa'il, maf'ul, masdar. Makmur. Maf'ul ya, maf'ul. Hasan. Maf'ul, makmur. Thulathi atau selain thulathi? Thulathi atau selain thulathi? Isim maf'ulnya thulathi ya? 3 huruf, yang 3 huruf atau yang lebih dari 3 huruf? 4 huruf. Bukan huruf ma'mur yang dihitung. Maf'ul itu isim maf'ul dari apa? Thulathi atau selain thulathi? Selain thulathi? Thulathi. Maf'ul isim fa'il isim maf'ulnya thulathi. Kalau selain thulathi bagaimana cara buatnya isim maf'ulnya? Belum tahu. Sudah lupa. Coba Daniel, coba buat isim maf'ulnya selain thulathi. Diambil fi'il mudhari'nya, terus huruf mudhari'nya diganti menjadi mim berharakat dhamma, terus dia sebelum akhir di fathah. Sebelum akhir di fathah. Sudah ingat? Coba ulang. Diambil huruf mudhari'nya. Ya.
Terus? Kemudian diambil fil madinah Ustaz. Dan sebelum huruf Hah? Diambil fil mudhari'nya. fil mudhari'nya Ustaz. Dihilangkan huruf mudhari'nya. Diganti dengan mim berharokat fathah dhamma barusan sebelum terakhir di fathah di fathah ya, dihafal. Baik, wal baitul ma'mur dia na'at mushtaq ya, isim maf'ul. Wasaqafil marfu' ini i'rabnya sama. Wasaqafi al-marfu' demi atap yang ditinggikan, langit. Siapa yang bersumpah ini? Arham? Boleh bersumpah pakai makhluk? Tidak, Allah. Ini bersumpah. Hah? Ini Allah bersumpah pakai makhluk. Boleh atau tidak bersumpah pakai makhluk? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini Allah pakai. Hah? Tidak boleh kalau manusia. Kalau manusia tidak boleh. Kalau Allah boleh. Boleh. Ya, Allah boleh bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada yang atur dia. Kalau manusia diatur, Allah atur, tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Tayyib, la yus'alu amma yaf'al. Nah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Wal bahril masjur. Ini sama juga. Tayyib, hadhihi al-kalimatu. Jawab Basri, Musa. Fahadhihi isim apa? Isim apa namanya? Isim isyarah. Mabni murab. Mabni fi mahalli rafa nasab jar. Fahadhihi al-kalimatu raf'in sebagai sebagai apa? Tidak ada fi'il. Isim dia, isim ma'rifah di awal kalimat. Apa dia itu? Kan fahadhil kalimat itu mulai kalimat baru lagi, jumlah baru. Mubtada. Al-kalimatu sampingnya. Al-kalimatu kenapa rafa? Badal. Ya, badal. Kata beralif lam setelah isim isyarah badal. Wa nahwuha isra wa nahwuha kenapa rafa? Kahadhihi fahadhihi al-kalimatu wa nahwuha. Nahwu hadhihi al-kalimat. Tayyib, asma'un dirafa sampingnya khabar dari hadhihi. Jadi kata-kata ini maksudnya yang di atas contoh-contoh tadi, wa nahwu yang semisalnya yang pakai alif lam, yang penting ada alif lam, kata apapun itu. Asma'un seluruhnya adalah isim. Bidalili asma'un alifnya siapa? Abu Zain. Alifnya asli atau tambahan? Asma'un. Tambahan. Kalau hamzah yang pertama asli atau tambahan? Tambahan. Berarti huruf aslinya sin, mim,
dan hamzah terakhir. Ya, hamzah terakhir. Hanya hamzah terakhir itu asalnya waw. Nanti kita akan pelajari di ilal ibdal. Tidak lama lagi insyaallah. Perubahan huruf. Jadi dicari di kamus sama ismu asma'un, atau dia sudah pernah saya jelaskan ya, bisa di sama yasmu, bisa juga wasama yasim sima. Bidalili wujudi bidalili wujudi. Kenapa tidak ditanwin? Sampingnya Irsan siapa namanya? Fuad. Hah? Fuadi. Nah, Fuad. Hah? Mudhaf. Tidak ditanwin karena mudhaf. Ahsan. Al sudah jadi apa? Al sudah jadi isim di situ. Dia apa i'rabnya? Al mudhafun ilaih, majrur, tanda jarnya kasrah muqaddar. Taib, ana min dhuhriha harakat hikayah. Wujudu al fi awwaliha, wa amma dukhulu sampingnya lagi. Tafadhal. Dukhulu. Kenapa rafa? Sudah berulang tadi. Setelah amma biasanya apa? Isim setelah amma mubtada. Dukhulu mubtada. Wa amma dukhulu harfin min hurufil khafdi fa nahwu. Lihat di situ khabarnya. Dia bergandengan dengan fa. Kenapa bergandengan dengan fa khabarnya? Karena pengaruh amma bermakna syarat. Adapun ini maka ini. Jadi ada kandungan syarat. Dukhulu harfin min hurufil khafdi fanahu kharajtu minal baiti ilal masjid. Nah, fanahu kharajtu minal, kata kharajtu yang di dalam kurung semuanya itu fi mahalli apa? Fi mahalli kharajtu minal baiti ilal masjid. Itu di i'rab apa? Jumlah itu yang dalam kurung. Iya, apa i'rabnya? Mahalnya, fi mahalli apa? Rafin. Kenapa rafin? Fanahwu dia ditanwin, fanahwun, bukan fanahwun tapi fanahwu. Dia apa? Mudhafun ilaih, dia fi mahalli jarrin. Fanahwu kharajtu. Kalau isim mufrad kan dibilang apa? Fanahwu qaulika. Fanahwu zaidin. Berarti mudhafun ilaih. Setelah nahwu itu mudhafun ilaih. Sama misalu dzalik. Dzalika mudhafun ilaih. Wa nahwuha. Tadi wa nahwuha hanya mudhafun ilaih. Jadi setelahnya walaupun dia jumlah itu nanti i'rabnya mudhafun ilaih. Kharajtu minal baiti ilal masjid, dia di i'rab apa? Mudhafun ilaih. Apalagi kalau ada indikasinya tidak ditanwin, fanahwu. Nah, fakullun kharajtu minal baiti ilal masjid. Mimnya itu mim asli atau tambahan? Abu Zaid. Asli atau tambahan? Pelajaran kemarin. Masjid. Mimnya tambahan atau asli? Mim. Tambahan. Kenapa? Yang asli sim, jim, dan da. Kenapa mim tambahan? Karena sebelumnya Setelahnya, karena setelahnya 3 huruf.
Taib. Kalau al-masjur, masjur mimnya tambahan juga. Masjur yang tadi. Masjur ayat. Mimnya tambahan juga. Atau asli? Tambahan. Setelahnya lebih dari 3 huruf. Wawunya tambahan atau asli? Yang mana? Ya wawunya kata masjur. Masjur. Tambahan. Oh tambahan. Kenapa? Temannya 3 atau lebih ya. Nah, berarti huruf aslinya sin, jim, dan ra. Al-ma'mur sama, al-marfu' sama. Mimnya tambahan, wawunya tambahan. Baik. Jadi cari kamus sin, jim, ra. Fahadhil kalimatu wa nahwa sudah tadi. Kemudian fakullun minal baiti wal masjidi. Nah, fakullun tanwinnya. Apa i'rabnya itu? Di belakang. Hadam. Apa i'rabnya kullun? Mubtada. Nakirah. Nakirah boleh? Boleh nakirah, nanti akan dijelaskan ya. Asalnya dia mudhaf ilaih, fa kullu wahidin, hanya dihilangkan mudhafnya diganti dengan tanwin. Sehingga kullu kan selalu mudhaf ya. Di sini tidak dinampakkan mudhafnya, dihilangkan. Takdirnya fa kullu wahidin minal baiti wal masjid sampai akhir. Tanwinnya itu namanya tanwin riwat anil mudhaf. Tanwin pengganti mudhaf ilaih yang hilang. Jadi setiap salah satu dari kata al-bait, al-masjid itu adalah ismun. Itu khabarnya, ismun. Nah, akan datang insyaallah di buku-buku selanjutnya. Nakirah itu bisa jadi mubtada. Asalnya yang mubtada itu ma'rifah, tapi bisa nakirah kalau kalau ada musawwirnya, kalau ada hal yang membolehkannya. Nanti kita akan pelajari. Salah satunya adalah mudhaf ilaih atau sifat dan semisal itu. Kemudian kata beliau lidukhuli harfin lidukhuli harfil jarri. Lidukhuli harfil jarri alaihi wa huwa min. Apa i'rabnya min? Coba lagi. Fauzan. Apa i'rabnya min? Wa huwa min fil awal khabar. Nah, min situ sudah dihukumi menjadi isim ya. Huruf jar itu adalah min fil awal, pada syahid yang pertama, minal baiti, wa ila fil tsani, dan ila i'rabnya apa? Ila Fauzan. Apa i'rabnya ila? Marfu juga. Ataf ke min, wa huwa min wa ila fi tsani, dan ila pada syahid yang kedua. Kan kharajtu minal baiti ilal masjid. Satu contoh, dua syahidnya situ. Minal baiti dan ilal masjid. Walamma kanat hurufu kanat Abu Zain belakang. Kanat apa amalannya? Apa amalannya kanat? Kana yakun. Dengar apa sih? Antum?
Kanat. Apa amalannya? Nah, apa amalannya? Kana. Murafa mubtada jadikan isimnya, terus murafa munasab khabar jadikan khabarnya. Mana isimnya? Hurufu. Ahsan. Mana khabarnya? Ahsan. Walamma kanat huruful jarri min alamatil ismi dzakara al-musannifu jumlatan minha. Nah, dzakara itu jawaban syarat ya. Lamma syarat juga. Syarat tidak menjazm tadi. Fil syarat kanat. Jawaban syarat dzakara. Tatkala huruf jar adalah termasuk tanda-tanda isim, maka di situ makanya jawaban syarat, maka penulis menyebutkan sejumlah darinya, sejumlah dari huruf-huruf jar, tidak semuanya karena huruf jar itu banyak. Beliau sebutkan berapa kemarin? 9 ya. Huruf jar itu sekitar 21 semuanya. Sebagian ada khilaf. Baik. Yang beliau sebutkan ini sering muncul saja. Dipahami ya? Makanya beliau katakan dzakarul musannifu jumlatan minha. Penulis menyebutkan sejumlah diantaranya, sejumlah darinya, maksudnya sebagian. Wa kana haqquha haqqu. Siapa nama tadi? Hadi. Tafaddal. Haqqu. Kenapa rafa? Ismnya kana. Ahsan. Mana khabarnya? Wa kana haqquha an tudhkara fil mahfudat al-asma. An tudhkara bisa jadi khabar. Ta'wil ke isim. Ahsan. Dia jadi khabar jumlah atau khabar mufrad jadinya kalau dita'wil? Mufrad. Ahsan. Bukan lagi jumlah. An tudhkara, yang bagian yarahan. Tudhkara. Apa itu arhan? Isim fil harf. Tudhkara. Fil apa? Mudhari ma'lum majhul. Ma'lum. Tudhkara. Ma'lum atau majhul? Yakin? Terus cari apa kalau majhul? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Haknya dia yaitu huruf jar itu disebutkan. Berarti apa naibul fa'ilnya? Tudhkara. Pakai ta. Berarti tersembunyi. Mustatir takdirnya anta. Tudhkara bisa anta, tapi cocok tidak? Tidak. Pakai ta apa biasanya? Pakai ta. Ta. Ana itu hamzah. Kalau pakai ta perempuan. Iya. Kembali ke hurufu kemana? Huruful jar. Kembali ke huruful jar. Padahal haknya atau seharusnya huruf jar itu disebutkan fi mahfudatil asma. Dipahami? Dia apa namanya? Fil mudhari tudhkara. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Apa i'rabnya situ? Tudhkara. Apa i'rabnya? An tudhkara. Tudhkara di fathah, apa i'rabnya itu? Coba. Kena mentah.
Tadhkara. Hah? Coba samping. Mansub. Siapa yang nasab? An-nasab an. Coba terang. Coba. Mudah-mudahan antum ingat. An tadhkara fi makhfudatil asma. Fa awwaluha min. Baik, sudah ya. Makhfudat. An tadhkara fi makhfudatil asma'i. Makhfudat. Isim apa itu artinya? Makhfudat. Jamak muannas. Isim apa lagi kalau disaraf? Makhfud. Maf'ul. Ya, Baik, kita terjemah dulu, kita jelaskan. Kata penulis rahimahullah, wa amma al. Adapun al, falahu qaulika fi rajulin wa farasin wa harithin. Maka contohnya adalah semisal ucapanmu pada kata rajul, faras, harith, antum katakan kalau pakai al apa? Ar-rajulu wal farasu wal harithu. Lihat kata-kata ini ar-rajulu, al-farasu, al-harithu. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala wal baitil ma'muri, al-baiti dan al-ma'muri. Kemudian was-saqafil marfu'i, as-saqaf dan al-marfu' wal bahr al-masjuri. Nah, semuanya ini berapa kata semua tadi? Ini 6 di ayat 6, tadi 3, 9. Fahadhil kalimatu, maka kata-kata ini maksudnya yang 9 tadi. 9 kata tadi ar-rajul, al-faras, al-harithu, al-baiti, al-ma'mur, as-saqaf, al-marfu, al-bahr, al-masjur. Semua kata-kata tersebut dan yang semisalnya maksudnya yang penting ada al-nya. Semua yang pakai al. Asma'un, semuanya adalah apa? Seluruhnya adalah isim. Kita hukumi sebagai isim. Kenapa? Bidalili wujudi al fi awwaliha. Dengan dalil adanya al di awal kata tersebut. Di awal kata-kata tersebut. Jelas ya? Wa amma dukhulu harfin min hurufil khafdi, adapun masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf khafd, fanahu, maka contohnya adalah kharajtu minal baiti ilal masjid. Saya keluar dari rumah menuju masjid. Minal bait, dari rumah, berangkat dari rumah, ilal masjid, menuju masjid. Perhatikan kata beliau fakullun minal baiti wal masjid, maka setiap dari kata al bait dan al masjid ismun. Salah satu dari kata tersebut adalah isim. Dua-duanya isim. Kenapa dihukum sebagai isim? Lidukhuli harfil jarri alihi, karena masuk huruf jar padanya. Apa itu huruf jarnya? Kata beliau kalau pada yang pertama yaitu al-bait, yang masuk adalah apa? Huruf min. Sementara yang kedua yaitu al-masjid, yang masuk padanya adalah apa? Huruf jar ila. Paham ya? Baik. Contoh sebenarnya kalau contoh tadi itu ada tanda lain. Iya. Kharajtu minal baiti ilal masjid. Kan yang beliau bahas di sini huruf jarnya. Tanda bahwa dia isim adalah huruf jar. Ada tanda lain. Ada berapa tanda lainnya? Ada apa? Al-baiti. Al pakai apa lagi? Khafat, iya, kasrah. Begitu pula al-masjid. Nah, jelas ya? Cuma di sini beliau ingin tekankan pembahasan huruf jar. Selesai ya pembahasan rinciannya. Ada cetakan merahnya kan? Wa ma yadkhulu harfun min hurufil jar. Cetak hitam. Kalau sebelumnya dicetak merah. Wa amma al cetak merah, wa amma tanwin cetak merah. Iya. Seharusnya ini juga dicetak merah.
tidak konsisten mungkin pengedit lupa. Baik. Kan ini rincian ya. Adapun tanwin satu. Kedua, adapun khafat pertama. Kedua, adapun tanwin. Ketiga, adapun al. Ketiga boleh katakan adapun masuknya huruf dari huruf khafat. Nah, itu yang keempat, seharusnya dicetak merah juga kalau mau kita konsistenkan. Jelas ya? Supaya mudah dipahami. Rincian pertama, kedua, ketiga dan keempat. Semua beliau telah rinci tanda-tanda dari tanda-tanda isim. Sekarang beliau menyebutkan alasan atau menyebutkan kenapa penulis membahas huruf jar di sini. Sudah kita jelaskan sebenarnya di pertemuan sebelumnya. Penulis menyebutkan huruf jar di pembahasan ini, padahal haknya atau seharusnya dia dibahas di isim-isim mahfud. Ya, alasannya karena apa? Karena supaya dihafalkan. Ketika dihafal kita bisa kita menemukan kata tersebut dalam sebuah kalimat dalam kitab misalnya, maka kita hukumi kata setelahnya sebagai isim. Nah, itu tujuannya. Kalau khafat kan gampang, kasrah tinggal lihat kasrah, tanwin tinggal lihat tanwin, al tinggal lihat al. Tapi kalau huruf jar kapan bisa kita pakai ini kaidah bahwa kalau ada huruf jarnya maka kata setelahnya dihukumi isim? Kapan bisa kita pakai kaidah ini? Kalau kita tahu huruf jar itu apa saja, kan begitu? Huruf-huruf jar itu apa saja? Kalau sudah kita hafal huruf-huruf jar itu apa saja, maka bisa kita praktekkan dalam baca kitab. Oh, setelah huruf-huruf ini pasti isim. Nah, makanya disebutkan oleh penulis. Nah, jadi tidak ada kritikan pada penulis sebenarnya di sini. Kata beliau, walamma kanat huruful jar, tatkala huruf jar itu adalah min alamatil ismi, termasuk salah satu dari tanda-tanda isim, dzakarul musannifu jumlatan minha, maka penulis rahimahullahu taala pun menyebutkan sejumlah diantaranya, sebagian dari huruf jar, yaitu 9 huruf jar. Wa kana haqquha, dan sebenarnya haknya dia, yaitu haknya huruf jar itu disebutkan di pembahasan makhfadatil asma, isim-isim yang dibaca khafat. Fa awwaluha, maka yang pertama dari huruf jar yang boleh sebutkan mim, bikasrul mim. Mim cara bacanya dengan dikasrah mimnya. Kalau di fathah man, lain-lain. Yang di sini min, dikasrah mim. Wa tsani, dan yang kedua boleh tidak sebutkan maknanya, sebab maknanya nanti akan dijelaskan di pembahasan makhfadatul asma. Min bikasril mim, wa tsani ila, wa qad taqaddama mithaluhuma. Yang kedua huruf jar ila, dan telah berlalu contoh keduanya. Mana contoh keduanya tadi? Kharajtu minal baiti ilal masjid. Itu contoh untuk min sekaligus untuk ila. Wa tsalitsu, dan yang ketiga harfu ats-tsalits, huruf jar yang ketiga adalah an. Wa mithaluha qauluka, wa mithaluha qauluka. Kenapa dibaca rafa'? Wa mithaluha qauluka. Qauluka sebagai khabar. Dan yang ketiga an. Contohnya, yaitu contoh an adalah ucapan, maksudnya contoh penerapannya dalam kalimat. Ramaitu as-sahma anil qausi. Saya melempar as-sahm, ramaitu saya melontarkan anak panah dari busurnya. Irham. Melontarkan anak panah dari busurnya. Enggak, sering diulang. Ramaitu as-sahma anil qaus. Ar-rabi'u, yang keempat, ala wa mithaluha qauluka, dan contohnya adalah ucapanmu, raqibtu 'alal farasi. Raqibtu 'alal farasi, saya berkendara atau menunggangi kuda. Raqibtu menaiki,
alal faras, naik di atas kuda, atau bahasa lainnya saya menunggangi kuda. Saya kira syahidnya jelas ya, ala al-farasi. Tadi anil qausi. Kemudian al-khamisu yang kelima fi. Wa mithaluha qauluka. Contohnya adalah ucapanmu al-ma'u fil kuzi. Air di dalam kuz. Apa kuz? Cangkir, gelas. Taib as-sadisu yang keenam rubba. Rubba ini nanti akan datang mana-mananya. Rubba maknanya bisa bermakna taklil, bisa bermakna takfir, bisa bermakna sering, bisa bermakna jarang. Ya. Kata beliau cara bacanya rubba adalah dengan bidhammir ra'i wa fathil ba'il musyaddadati. Di dhammar ra-nya dan di fathah ba yang ditasydid. Jangan dibalik. Kalau dibalik Rabb, nama Tuhan. Nah, rubba di dhamma dulu kemudian di fathah. Rubba. Wa mithaluha qauluka. Contoh rubba dalam kalimat adalah ucapanmu rubba rajulin karimin laqitu. Nah, rubba rajulin karimin laqitu. Apa artinya di situ kira-kira? Kadang bermakna sering, kadang bermakna jarang. Kalau zaman sekarang apa kira-kira? Sering atau jarang? Jarang. Jarang sekali rajulin karimin laqitu. Jarang saya menemui lelaki yang mulia. Bisa bermakna jarang, bisa bermakna sering. Tergantung konteksnya. Jelas ya, dilihat indikasi kalimatnya, lahik lihaknya dan istibabnya. Bagian depan ucapan dan bagian belakang ucapan yang mengiringinya. Kan ucapan itu saling berkaitan satu sama lain. Ya, dilihat lihaknya ucapan bagian awalnya dan ucapan bagian lihaknya bagian akhir, sibabnya bagian depannya yang mendahulinya. Dilihat konteks. Jelas ya? Konteks kalimat maksudnya apa? Bagian depan dan bagian belakangnya. Taib. As-sabi'u yang ketujuh al-ba'u, huruf jar ba. Kalau di kalimat dibaca bi. Wa mithaluha qauluka, dan contohnya adalah ucapanmu marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid atau berpapasan dengan Zaid. Ats-tsaminu yang ke-8 al-kafu, kaf. Wa mithaluha qauluka, contohnya adalah ucapanmu Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa atau bagaikan singa atau mirip singa atau laksana singa. Nah, at-tasi'u jelas semua syahidnya ya. Bi Zaidin kal asadi, semuanya itu dihukumi isim karena ada huruf jar. At-tasi'u yang ke-9 al-lam adalah lam. Wa mithaluha qauluka, contohnya adalah ucapanmu al-mal li Zaidin. Al-mal harta tersebut li Zaidin, miliknya Zaid. Li bermakna tamlik, miliknya Zaid. Al-ashir yang ke-10 wawul qasam. 9 huruf jar ya, tambah huruf sumpah 3 berarti 12. Nah, wawul al-qasam, wawu sumpah. Mithaluha qauluka, wa mithaluha qauluka, contohnya dalam ucapan wallahi la ajtahidanna, demi Allah saya benar-benar akan bersungguh-sungguh. Syahidnya wallahi, ya Allah dihukum isim karena kemasukan wawu sumpah. Karena kemasukan apa? Wawu sumpah. Dia termasuk dari huruf jar. Al-hadiyah asyara. Al-hadiyah asyara. Apa i'rabnya al-hadiyah asyara? Kalau tadi kan al-tasi'u, al-ashiru, dia dihukum sebagai mubtada. As-sabi'u, as-thaminu, at-tasi'u, semuanya mubtada atau na'at dari yang mahdhuf seperti yang kita jelaskan kemarin. Asalnya al-harfu as-sabi'u, al-harfu al-thaminu, al-harfu at-tasi'u, al-harfu al-ashiru. Tiba-tiba al-hadiyah asyara.
Kenapa dibaca nasab? Nah ini angka 11 sampai berapa? Angka 11 sampai berapa? 19. Angka 11 sampai 19 itu mabni ala apa? Mabni ala mabni ala al-juz'ain. Nah, mabni ala al-juz'ain. Dia mabni di atas maksudnya nasab, tanda nasabnya karena murakkab juz'ain. Nah, kecuali angka 12. Kecuali angka 12, maka dia kata ats-tsaninya, kata duanya itu tetap mu'rab. Kalau al-hadiyah asyara itu mabni di atas tanda nasabnya, di atas fathah. Paham ya? Ats-tsani dia tetap rafa, dia tetap mu'rab. Kalau al-hadiyah asyara, ats-tsalitsa asyara, kemudian ar-rabi'ah asyara sampai 19 itu mabni dua-duanya. Kalau ats-tsani atau itsna asyar, mana spidol kita? Ats-tsani asyar atau itsna asyar, itu tetap itsnanya sama tsaninya tetap mu'rab, asyaranya tetap mabni. Paham? Jadi asyaranya semuanya mabni. Kalau ihda atau hadi ini mabni semuanya, tsalits juga tsalatsa mabni. Kalau murakkab ya, kalau murakkab. Saya jelaskan dulu supaya tidak salah paham. Jadi ahada atau ihda, ya kan, atau al-hadiyah asyara, kan bisa tiga, ahada asyar atau ihda asyar atau al-hadiyah asyar. Ini semua mabni. Ini satu. Kalau itsna asyar atau bisa juga isnata asyar atau ats-tsani asyar, bisa pilih saja salah satunya. Tidak apa-apa kita terus. Isnata asyar. Kemudian ats-tsaniyah asyar. Kemudian salat atau salasa, saya kira ini ma'ruf, muannas mudzakkar, atau as-salis asyar. Bisa juga muannas ya. Ini juga bisa muannas. Al-hadiyata atau as-saniyata, tergantung yang dihitung. Asyar. Sampai seterusnya, sampai 19. Ini masih berlanjut ya. Kita ini ahada asyara, ihda asyara, al-hadiyah asyara. Kalau asyaranya ini semuanya, asyaranya semuanya apa? Dia mabni al-fath juzain, asyara semuanya sampai 19, sampai tasya asyara atau tis'a asyar, semuanya mabni asyaranya. Kalau yang bagian pertamanya kan dia murakkab, bagian keduanya asyara semua.
itu semuanya mabni di atas fathah. Kalau bagian pertamanya semuanya mabni juga kecuali yang ini. Isna afwan. Kecuali isna, isnata, saniyata. Yang jelas angka 12. Angka 2-nya itu dia tidak mabni. Dia mu'rab. I'rabnya apa? Kadang rafa, kadang nasab, kadang jar, tergantung posisinya. Nah, paham ya? Yang ini mabni, mabni terus, salasata asyar. Nanti akan kita bahas di buku Mutammimah pembahasan khususnya. Jadi kata ahada kalau dia bersendirian tanpa asyar, ini dia apa? Ahadun, murad. Murad. Wa begitu pula al-hadi atau ihda. Kalau bersendirian tanpa asyara, ini murad. Semua murad. Isnata, saniyata, murad kalau dia bersendirian. Tapi kalau sudah bersambung dengan asyara, semuanya jadi mabni kecuali angka 2 ini. Isnata atau sani. Paham ya? Baik. Jadi kalau antum baca angka 11 sampai angka 19 itu mansub semua kecuali isna asyar. Itu pun kata apa? Duanya yang murad. Isna atau isnata atau apa? Saniyata. Nah, jelas ya? Makanya kadang kita ketemukan isna asyar atau isnai asyar. Kenapa? Karena dia murad. Kadang pakai alif, kadang pakai ya. Adapun yang lain dia mabni. Nah, sampai mana? Al-hadiyah asyar, ba'ul qasam. Jangan foto saya. Apa Ustaz? Al-hadiyah asyar. Yang ke-11 ba'ul qasam. Ba sumpah. Wa mithaluha qauluka. Contohnya adalah ucapanmu uqsimu billahi la ukrimannak. Saya bersumpah demi Allah akan memuliakanmu. Saya akan memuliakan. Syahidnya billahi. Allah dihukum sebagai apa? Isim fi'il atau harf? Isim. Kenapa? Karena apa? Kemasukan huruf alif lam yang kita bahas sekarang. Karena kemasukan huruf kasam. Baik, atsani asyar. Dia rafa. Atsani asyara. Atsani rafanya, tanda rafanya apa? Dhamma muqaddar thiqal ya. Atsani asyar. Asalnya atsaniu asyar, hanya berat. Atsani asyar. Ta'ul qasam adalah ta sumpah. Wa mithaluha, dan contohnya adalah qauluka, ucapanmu tallahi la usahibul asyrar. Demi Allah saya tidak akan berteman dengan orang yang buruk. Nah, syahidnya Allahi, tallahi. Allah dihukumi isim karena kemasukan huruf qasam. Nah, ini akan datang penjelasannya huruf qasam. Waw itu asal dari huruf qasam adalah waw. Nah, dan waw dia bisa masuk semua kata. Ya, mau sifat nama orang, nama Allah, nama orang, sifat Allah, sifat orang bisa asalnya dalam bahasa Arab. Hanya kalau dalam akidah kan, kalau manusia hanya boleh bersumpah dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi asalnya waw sumpah itu bisa masuk pada seluruh lafaz. Nah, kalau ba ini lebih luas sebenarnya. Ba ini bisa masuk pada seluruh lafaz, dan bahkan dia bisa masuk pada isim dhamir.
Ini kekhususan ba. Ba bisa antum katakan billahi, bisa antum katakan bihi. Bermakna demi dia, demi Allah maksudnya. Billahi, bika. Kalau waw kan tidak bisa masuk pada dhamir. Kemudian ta ini yang paling sedikit cakupannya, karena dia hanya masuk pada paling sering tallahi dan tarabbil Ka'bah. Tallahi dan tarabbil Ka'bah. Ini yang paling sering. Demi Allah dan demi Rabbnya Ka'bah. Jarang masuk pada Tar-Rahman, pada kata Rahman. Ya, ada tapi jarang. Selain itu tidak diketemukan dalam bahasa Arab. Jadi jangan pakai ta untuk bilang Tar-Rahim misalnya atau Tal-Aziz misalnya. Ya, karena tidak pernah didengar dari orang Arab. Ya, kalau pakai ta, Tallahi atau Tarabbil Ka'bah atau Tar-Rahman. Tarabbi saja tidak didengar dari orang Arab. Yang didengar itu Tarabbil Ka'bah, dimudhafkan kepada Ka'bah. Beda dengan bi. Bi bisa antum bilang billahi, birrahman, bil aziz, bi. Yang penting nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jelas ya? Begitu pula waw. Fahadhil kalimatu, sekarang kesimpulannya. Lihat, fahadhil kalimatul madhkuratu ba'da hurufil jarri asma'un. Maka kata-kata yang disebutkan setelah huruf jar ini semuanya adalah isim. Bidalili dukhuli harfil jarri 'alaiha, dengan dalil masuknya huruf jar padanya. Wa sayatil kalamu 'ala hurufil jarri fi akhiril kitab insyaallah taala, dan akan datang pembicaraan atau pembahasan tentang huruf jar di akhir kitab insyaallah taala. Nah,